Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rate Kali. Kali ini dalam sebuah segmen baru di mana saya banyak mendapatkan komentar di video-video kristenisasi yang saya buat tentang Christian Prince. Christian Prince itu bahkan bisa ditanggapi lagi oleh orang awam seperti saya, di mana saya akan menjawab video Christian Prince. Caranya, saya menggunakan ponsel biasa, saya buka YouTube, saya akan ketik Christian Prince dan saya akan random picking. Ya, begitu keluar, saya akan asal memilih, entah mungkin yang menarik atau yang ada subtitle Indonesia atau yang ini ada Christian Prince mengulas Islam, ada channelnya nih malah. Ada 69.000 subscriber. Hanya dengan 39 video. Saya sudah ada ratusan video dan untuk channel RTK channel saya baru 67.000 subscriber, ratusan. Ini Christian Prince mengulas Islam 39 video dan dia sudah punya 69.000 subscribers. Mungkin mirip-mirip sama Zakir Naik karena sejujurnya saya tahu Christian Prince itu hampir nihil, mungkin hanya 1%, itu pun karena biasanya dikasih link dan saya coba lihat sebentar dan oke lah, banyak kok yang kayak gini gitu. Tapi karena banyak juga seperti mungkin orang muslim meminta Anda menonton Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, maka mungkin hal serupa dilakukan dengan Christian Prince. Jadi, saya totally belum pernah nonton full video Christian Prince, itulah yang membuat saya merasa, tergerak untuk menontonnya, menanggapinya. Tapi, kenapa saya berani? Karena yang saya tahu adalah biasanya yang jadi senjata mereka ini itu hal-hal yang yang gitu-gitu aja gitu. Jadi oke lah, biar kita nggak kelamaan openingnya, saya langsung aja klik yang paling atas ya, Christian Prince mengulas Islam. Oh, saya subscribe, sorry salah pencet. Oke, saya ke tab videos. Jadi gimana? Saya nonton paling atas apa paling bawah gimana? Saya cari yang paling menarik aja ya. Oke, ada Muslim Iran dijamah Yesus di Bali, Indonesia. Pesan tersembunyi dalam kitab Kejadian. Kebodohan Abdul Somad yang bilang jin ada di salib. Boleh deh ya. Kayaknya ini yang lagi agak rame nih. Ustadz Abdul Somad dipermasalahkan gara-gara menjawab pertanyaan di forum tertutup, di kajian tertutup untuk kalangan sendiri tentang salib. Videonya 13 menit dan saya baru nonton sekarang. Saya akan tanggapi apa yang saya pikir saya bisa langsung tanggapi dan Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, and peace of Christ to all of you. Today our topic about a real Abdul. This guy, his real name is Abdul Samad, and he is supposedly a cleric, Muslim cleric from Indonesia. He said that there's a genie in the cross, and that is to explain to a woman why there is a power when she even just thinking about the crucifixion. So a woman asked me once, why do I get the chills whenever I think about the crucifix? He said, because there is an infidel jinn in the crucifix and because of the statues of a Christ on it. We should never worship a statues, Samad said. First of all, we Christians don't worship statues, and actually from the first chapter, from the first pages of the book of Genesis, it says, make no images of what is above or down in earth in order to worship. So whoever make images to worship is doing wrong, and images should not be worshipped in any way. And actually, I do not know it. 1 menit pertama, apa yang dikatakan oleh Christian Prince, saya setuju. Dan itu yang saya pahami selama ini, bahwa di kitab Genesis atau Kejadian, sudah ada perintah bahwa janganlah menggambar atau membuat makhluk yang ada di langit ataupun di bumi, apalagi untuk menyembahnya. Dan ini absolutely same with
Islam kan. Di Islam tuh kita tidak boleh melukis makhluk hidup bernyawa selain tumbuhan, apalagi kita menyembah pohon atau menjadikan binatang-binatang itu suci atau apapun itu gitu. Sejauh ini sama, ini masalah yang saya yakin tidak ada perbedaan di antara Islam dan Kristen. Kita lanjut dulu. Christian worship images. No Christian worship the cross. Some people they make it as an art, as a remembrance of let us say Jesus, but we don't even know how Jesus looked like. Even they say like there is a print of his face from his blood, etc. But who need to know the face of Jesus, how he looked like? The Lord, he will come in his glory one day, and we will see him. And we don't worship a piece of towel, have a face of Jesus, or a cross. Simply, this is a stupidity is taught to Muslims by Muslim clerics, that we Christian worship a cross. You Muslim, you kiss a black stone, and the stone is made in the shape of a vagina. And Oke. Dia ada bilang, dia kasih perumpamaan bahwa Muslim mencium batu hitam. Saya nggak tahu ini perumpamaan atau yang mereka pahami juga tentang Islam yang katanya mencium batu hitam, tapi kita lanjut dulu aja. we ask you why you kiss the stone, you say to us because the Prophet kissed it. At least if a Christian he do such a thing which is not required by any Christian, he is just respecting what happened to Jesus on the cross. Otherwise, the cross is a piece of wood. It's just a piece of wood. Actually, every electric column in the street is a cross. So are we going to kiss them too? So this is very stupid of those who try to explain the power of faith. When we Gini, oke. Saya tadi coba lanjutin dulu karena takut ada lanjutannya, ternyata nggak ada. Ini saya berhenti di menit 2:12. Pertama, saya nggak ngerti kenapa mereka bilang batu hitam yang dicium itu apakah mungkin maksudnya Hajar Aswad. Tapi, saya tahu dia menukil sebuah hadis bahwa ketika ada seorang sahabat yang mencium batu dan ketika ditanya dia menjawab, sesungguhnya saya menciumnya karena saya melihat Rasulullah SAW mencium batu tersebut, dan saya tidak akan menciumnya jika tidak melihat Nabi menciumnya. Yang harus umat Muslim sendiri ketahui, dan apalagi umat non-Muslim, bahwa di Islam melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah sunnah, di mana sunnah jika dilakukan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan, dia akan berdosa. Ketika kami mencium Hajar Aswad atau batu hitam, tidaklah menunjukkan bahwa we are worshiping that stone. Kami mencium sebagai bentuk cinta kami kepada Rasulullah SAW yang juga telah mencium batu tersebut. Dan kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan sesuatu pasti berdasarkan wahyu. Wahyu dari siapa kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai seorang manusia pernah melakukan kesalahan. Salah satunya saat beliau SAW waktu itu sedang lelah kalau nggak salah, mau istirahat, lalu ada seorang buta datang ke rumahnya malam-malam, dan Rasulullah kurang senang gitu dengan kehadiran orang tersebut karena entah mengganggu waktu istirahatnya atau bagaimana. Dan Rasulullah SAW saat itu juga langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat surat bermuka masam, dan itu tegurannya langsung di ayat itu, dia bermuka masam gitu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah pasti berdasarkan wahyu, berdasarkan perintah Allah. Beliau tidak mungkin, sebagaimana beliau telah sampaikan dalam hadis sahihnya bahwa tidak sekali-sekali aku tinggalkan apa yang dapat mendekatkanmu ke surga, melainkan sudah aku beritahu, dan apa yang dapat mendekatkanmu ke neraka, melainkan sudah aku beritahu atau aku larang. Nah, lalu saya menanggapi soal menyembah salib. Ya, Muslim tidak secara literally mengatakan bahwa Kristen, Katolik menyembah salib. Kami tahu kalian menyembah Yesus alaihissalam, dan Yesus mati di kayu salib.
Karena itu kalian menjadikan salib sebagai simbol kekristenan. Padahal ya hal itu tidak dilakukan hingga zaman Paulus kalau nggak salah ya. Dan saya nggak, bukan itulah, saya awam, saya tidak mempelajari kristologi. Saya hanya sekolah 9 tahun di sekolah Katolik, Tarakanita juga Strada. Kami tidak pernah mengatakan, ya nggak tahu ya kalau orang lain, tapi saya pribadi dan di lingkungan saya sih, kami tidak pernah mengatakan, oh orang Kristen kan nyembahnya salib gitu. Tapi kalian menyembah Yesus, di mana Yesus itu adalah kepribadian dari 3 yang mewakili Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak. 3 kepribadian, ya ini konsep kristologi Trinitas yang mungkin banyak tidak dipahami oleh orang Kristen sendiri gitu. Tapi apapun, saya hanya menjelaskan bahwa banyak celetukan bahwa berarti kalau Yesus waktu itu matinya di kursi listrik, maka kalian akan menjadikan kursi listrik sebagai simbol gitu. Seperti itu sih, tapi lebih ke pribadi Yesusnya gitu, bahwa di Islam dia adalah salah satu nabi besar yang wajib diyakini dan diimani. Bahkan kami, kalau Dr. Zakir Naik bilang, kami tidak bisa dibilang Islam sebelum kami mengimani Yesus sebagai salah satu nabi, sama seperti kami mengimani Nabi Muhammad SAW. Saya lanjut dulu ya, biar saya nggak kelamaan ngomong juga. Menit 2:12 dari 13 menit. About the cross. We speak about Jesus, and he just says something very important here. He could not deny that the crucifixion have a power of those who believe. And here this is about religion. It's not about sign. It's called the cross. It's about Jesus and the cross. When we put them together, there is a special feeling. This woman, she feel. And look what this man, he said. Because there is an infidel jinn in the crucifix, because of the statues of Christ in it. So he admitted that because of Christ, this is not a piece of wood no more. Oke. Pertama, Christian Priest ada bilang bahwa ini bukan soal salibnya, ini soal Yesusnya gitu. Dan yang kami yakini, yang kami imani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang mulia yang masih hidup sampai detik ini, sampai nanti beliau alaihissalam diturunkan kembali ke bumi untuk memimpin sebuah perang melawan Dajjal yang saat itu sudah membuat kerusakan juga di muka bumi. Bayangkan bagaimana kami menghormati seorang Yesus, seorang Isa alaihissalam, dan bahkan kami meyakini apa yang teman-teman Kristen dan Katolik tidak yakini gitu, bahwa Yesus masih hidup dan tidak pernah mati. Mati di kayu salib dengan diseret. Saya pernah ikut jalan salib karena kebetulan berapa tahun gitu, saya ikut jalan salib, prosesnya itu melelahkan sekali. Bagaimana Yesus diseret, disuruh memanggul salib, lalu nanti digantikan oleh salah satu muridnya untuk memanggul karena begitu beratnya. Kemudian ditendang, diinjak, dicambuk, penghinaan luar biasa gitu. Sementara di Islam tidak ada itu semua. Proses penyalipan memang ada. Tetapi itu bukan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang disalib, melainkan Allah dengan segala kuasanya telah menyerupakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dengan seseorang yang beberapa orang meyakini itu adalah Yudas Iskariot, yang dikatakan oleh orang-orang Kristen sebagai pengkhianat ya, murid yang khianat. Siapapun yang telah disamakan atau diserupakan wajahnya, postur tubuhnya dengan Yesus, itulah yang disalib. Tapi kami tidak pernah menyangkal ada proses penyalipan, tapi kami menyangkal bahwa yang disalib adalah Yesus, apalagi dengan semua konsep ketuhanannya, penebusan dosa, itu yang kami sangkal. Kami, umat muslim, meyakini, bahkan di hadis dilarang kami untuk memiliki atau menyimpan patung-patung, lukisan-lukisan, terutama makhluk hidup di rumah. Ulama modern juga mengatakan
itu termasuk dengan foto gitu. Jadi makanya di rumah saya juga tidak ada foto yang dipajang gitu. Karena memang jin, setan itu senang dengan objek kita yang bisa dimasuki gitu loh. Christian Priest mengatakan Yesuslah yang menjadi pembeda. Tanpa Yesus itu hanya cuman patung salib. Saya akan fokus membahas patungnya. Mungkin, kenapa mungkin? Karena ya setan, jin, ya terserahnya mereka mau masuk di mana, mau menghuni, mau berdiam di mana gitu. Tapi mungkin sebuah salib ketika dia sebagai sebuah kayu salib biasa tanpa patung, ya nggak ada kepentingan setan untuk masuk sana. Tapi ketika jadi patung, ketika ada patung di sana yang berwujud orang, setan bisa masuk ke sana. Dan ya itu yang memang kami yakini. Bukan kami mengatakan Yesus sama dengan setan, no. Bukan banget seperti itu. Sekali lagi saya sudah katakan di awal bahwa Yesus sangat kami muliakan. Bahkan satu-satunya nabi dan rasul dari sekian ratus ribu nabi dan rasul yang ada di muka bumi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah SAW, beliau satu-satunya yang masih hidup hingga hari ini. Beliau ada di mana? Tentu saja ada di langit. Nah, jadi kami sama sekali tidak merendahkan Yesus karena tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Tapi ketika ada patung, pertama ya, orang yang diyakini Yesus ini adalah not a Jesus for us. Dia hanyalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah kemudian ketika dia sudah ada tambahan patung, memang bukan berarti dia sekedar salib lagi, sekedar kayu berbentuk plus gitu, atau berbentuk pedang terbalik gitu. No. Dia menjadi sebuah objek, sebuah medium yang memang bisa dihuni jin atau setan atau apapun itu. Tapi memang benar. Gitu loh. Makanya kami dilarang menyimpan atau memajang patung gitu. Kalau boneka boleh, tapi kalau patung gitu, apalagi dia dipercaya dapat membawa manfaat, itu sudah bentuk kesyirikan. Jadi tolong dipahami teman-teman Kristen dan Katolik bahwa kami tidak merendahkan Yesus dan mengatakan salib dengan patung Yesus itu adalah setan atau jin kafir gitu. Sama sekali tidak. Saya lanjutkan ya. What this man he said, because there is an infidel jinn in the crucifix because of the statues of Christ in it. So he admitted that because of Christ, this is not a piece of wood no more. This is not a piece of metal no more. This is not just a symbolic, but Christ, he make it something powerful. So Christ is... Ini menjadikan patung Yesus menjadikan sebuah kekuatan. Nah itu ya. Jadi bukan kekuatannya, tapi patung Yesus ini yang menjadi medium gitu. Ketika sudah ditambahkan patung, oke kita gantilah. Bukan Yesus gitu misalnya. Kita sering lihat ada potongan kepala rusa gitu misalnya di rumah orang. Itu absolutely nggak boleh. Karena itu seriously bisa dimasuki jin atau setan. Nah seperti itulah. Gitu. Jadi emang bukan masalah ini hiasan apa enggaknya, tapi apa yang ada di situ gitu. Sekali lagi, ketika memang berupa salib biasa, memang tidak mungkin tidak punya kekuatan gitu. Tapi ketika sudah ada patung manusia di sana, apalagi dia diyakini dia adalah Allah gitu. Perwujudan Allah berwujud manusia, ya, that's the problem. Jadi Kristus adalah kekuatan, bukan salibnya. Power, it's not the cross. The cross is just what for Jesus did, but by having the cross attached to the name of Jesus, that thing would be powerful. And he could not explain to this woman why she have such a feeling, so he tried to make her live in fear. Oke. Ini sudah mulai melenceng ya. Oke ya. Kita sambungkan dengan apa yang telah saya jelaskan di depan. Ketika Anda melihat sesuatu rumah misalnya, tengah malam lewat suatu rumah jalan kaki gitu, rumah itu gede tapi sunyi gitu. Terus ada terlantar,
gak berpenghuni, atau nggak usah jauh-jauh rumah, kuburan deh, apalagi Anda yang penakut. Anda lihat kuburan, apa sih yang identik dengan pikiran Anda pertama kali? Hantu, setan, menyeramkan, meskipun itu sangat sepenuhnya benar ya. Tapi asosiasi, ketika kita melihat sesuatu, kita akan merasakan sesuatu juga gitu. Tergantung apa yang kita lihat dan tergantung apa yang kita pahami. Peserta kajian ini bertanya sama Ustadz Abdul Somad, ketika dia melihat salib, dia merasakan perasaan gelisah mungkin atau nggak enak. Dan Christian Prince mengatakan dia tidak bisa, Ustadz Abdul Somad tidak menjawab ini, dan dia malah mengarang cerita tahayul bahwa begini dan begitu. Jadi gimana? Sejalan nggak? Jadi ketika kita melihat salib yang ada patungnya, sekali lagi yang ada patungnya, kita merasa resah, gelisah gitu segala macam. Karena apa? Ustadz Abdul Somad menjelaskan nih bahwa karena ada jin yang ada di situ, jadi dia merasa jadi mungkin kamu merasa gelisah gitu segala macam karena ada jin kafir gitu. Pertama, kalau jin muslim nggak mungkin memang ada di patung salib, ngapain gitu kan. Terus kedua, ya itu tadi yang saya katakan, asosiasi gitu. Ketika kita melihat makanan, kita akan merasa lapar gitu. Nah, sama ketika kita melihat sesuatu yang di dalamnya mungkin dihuni dari bangsa jin atau bangsa setan, kita merasa gelisah, resah, itu bukan tahayul. Kristen dan Islam, Katolik, Jewish, Yahudi sama-sama kok mengimani soal soal tahayul. Maksudnya tahayul tuh adanya setan, jin, arwah gitu. Mungkin Hindu, Buddha pun juga gitu kan ya. Hampir semua agama lah ya. Gitu. Jadi ini udah keluar konteks, bukan keluar konteks apa ya, udah asumsi sih, udah asumsi banget sama kita. Ini yang bikin saya dulu agak menghindari karena saya enaknya sendiri gitu sih ya. Tapi kita lanjut. Ingat ya, saya fair. Tadi di awal saya mengatakan saya setuju, saya akan bilang setuju. Ketika saya bilang saya nggak setuju ya, saya fair gitu. Saya lanjut dulu ya. Jadi Somad membuat manusia itu hidup dalam ketakutan. Oh gosh. By saying there's a genie. But according to Islam, genie he cannot be in a solid piece of wood. Genie is. Jadi menurut Islam, jin tidak bisa berada di benda solid, benda padat seperti kayu. Jin bisa jadi menurut Muhammad ular. Nah, kayak gini-gini nih, ini yang saya sama sekali nggak suka. Saya mau lihat ya. Kalau Dr. Zakir Naik, dia selalu memberikan referensi atau dalil kalau di Islam. Kita lihat, dia kasih dalil atau enggak nih. Dia bilang jin itu ular gitu menurut Muhammad. Kita lihat ya. Be according to Muhammad a snake. It can be even a dog. Dia bahkan bisa jadi anjing. Even can as a human. Muhammad he received the satanic verses, shaitan which is. Dia bilang gini, jadi jin bisa dalam bentuk ular, ya memang. Karena jin bisa menyerupai apa aja gitu loh, hello. Kecuali menyerupai Rasulullah SAW. Jin tidak bisa, setan nggak bisa. Bisa berbentuk anjing hitam ya, itu benar, itu ada dalilnya. Dan dia nggak sebutin dalil ya, dia nggak sebutin hadis ya. Yang saya nggak suka, dia bilang ketika Nabi Muhammad menerima ayat-ayat setan. Setan yang adalah jin datang pada Muhammad dalam rupa Jibril. Dan Jibril memberi Muhammad ayat setan. Quran adalah ayat-ayat setan, itu kata Christian Prince. Perlu saya tanggapi? Kayaknya nggak perlu ya. Cara terbaik menghadapi orang bodoh adalah dengan diam. That is something this man he have to be proven to us. However, here we notice how they are unable to explain, and in order because they cannot explain, they have to install fear in your heart to make. Dia bilang bagaimana mereka tidak mampu menjelaskan. Nah, itulah video ini saya buat, tujuannya adalah bahkan untuk seorang awam seperti saya bisa menjelaskan kenapa bisa ada, kami sebutkan ada, atau Ustadz Abdul Somad menyebutkan bahwa ada setan atau ada jin kafir di patung Yesus dalam sebuah salib. Dan dia bilang untuk karena nggak mampu menjelaskan, dia nakut-nakutin untuk membuat kami lari dari salib. We no need to run from the cross. Run away from the cross, so you will never think about it.
Here we go, we get a genie inside the cross. Now, if we go and look at a little bit in the Bible, we will find the following, which is going to explain who is this man for us and his foolishness. For the image, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. So this guy, he could not explain the power of God in the cross of Jesus. So he said something foolish, and foolishness speak from the mouth of Dia those lagi who jelek-jelekin believe. Ustadz Abdul I Somad. never saw one of them speaking smart, and here we go. My videos is all over. Go and watch them and die laughing at the foolishness. The second you follow the devil, you became a fool, official fool, and you say the most stupid thing ever. So here he could not explain to the Christian Prince itu siapa sih? Karena untuk seorang siapapun dia terlalu banyak merendahkan orang lain sih. Saya hingga menit ini nggak tahu menit berapa, setengah jam bicara di depan Anda, saya tidak pernah merendahkan Christian Prince. Agree? Oke, kita lanjutkan deh. Kita lanjutkan videonya. He did not say to her, okay, no, this is fake feeling. No, he says, oh, you feel that. But this is true, you feel it, but there's a genie inside. He could not explain. I mean, why the Muslims, they fabricate stories in order to install fear in the heart of Muslims. So they stay away from Christianity. And this is the whole purpose. Look what Muhammad, not only... Oke, sebelum dia ngebahas soal Nabi Muhammad SAW yang entah apa nih, kayaknya sih udah bakalan ngejelek-jelekin lagi ya. Kenapa kami harus menjauhi kekristenan seperti Christian Prince bilang? Ya karena ngapain dideketin, maksudnya begini loh, kita masuk sebuah institusi, atau kita membeli sebuah produk. Produk ini ada pembaruan, ya, dan ada manual booknya, atau dalam institusi tadi ada buku panduannya juga gitu yang berlaku di institusi tersebut yang menjelaskan soal bagaimana kita bekerja atau beradaptasi dengan institusi itu gitu. Apa aja peraturan yang berlaku, apa yang boleh dilanggar dan nggak boleh dilanggar gitu. Terus ada revisinya, ini yang terbaru nih, edisi terbaru, lu pakai yang ini gitu. Sama buku manual ini dari satu produk yang kita beli, ada buku manual lama, ada yang baru. Nah, Islam adalah penyempurna. Dia menghapus apa yang sudah tidak berlaku di Bible dan di Taurat dan di kitab-kitab sebelumnya. Intinya adalah Quran ini adalah the newest and the latest version for our life as a guidance gitu. Sebagai buku panduan kita untuk hidup. Nah, kalau seandainya kita nggak menjauhi kekristenan, yang dalam bahasa kami menjadi kafir, dan kafir itu sudah jaminannya neraka, ya itulah jadinya neraka gitu. Kafir artinya adalah mereka yang menutup diri. Like kafir in English, itu katanya juga serapan bahasa Arab kafir, artinya tuh menutup diri dari apa? Islam, dari ajaran Islam. Jadi nggak tahu ya kalau kalian mungkin ngerasa tersinggung banget dengar kata kafir yang ditujukan pada kalian. Sebenarnya tuh kafir tuh cuman mereka yang menutup diri kok gitu, menutup diri dari ajaran Islam gitu. Itu aja sih. Nah, Islam sudah menyempurnakan ajaran. Islam menjadi agama terakhir. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terakhir. Kalau Christian Prince bilang tujuannya agar menjauhkan kami dari kekristenan, ya memang betul gitu ya. Ngapain juga kami mundur gitu mempelajari atau mengikuti buku manual yang sudah direvisi gitu loh. Oke, saya mau bilang satu hal ya. Untuk teman-teman atau siapapun yang bilang Quran isinya menjiplak dari Alkitab dan Taurat, please don't be so stupid. Kalian buka dulu Quran ya, pinjem kalau nggak mau beli pinjem Quran terjemahan, kalian baca random aja. Buka halaman pertama, ada lembar pertama ada 2 ya, 1, 2 gitu ya. Terus kalian loncat asal buka, kalian baca. Kalian lihat deh bahasanya, penuturannya, apapunnya juga
Itu gimana bisa 11-12 sama Alkitab atau Taurat sih? Serius deh. Kalian yang bilang Al-Quran cuman ngutip, jiplak, ngambil-ngambil dari Alkitab dan Taurat dan sebelum-sebelumnya mungkin. Mohon hentikan karena kalian hanya memamerkan kebodohan kalian. Oke, bodoh gak kasar ya. Dan saya bilang kebodohan, jadi tolonglah. Tolong. Nah ini Christian Prince lihat pada Muhammad. Dia tidak hanya, kita lihat ya apa lanjutan ini. Saya sih feeling dia bakal merendahkan lagi. This man have a foolishness speaking. Orang ini punya ketololan bicara. For him, he have a phobia of the cross. Muhammad punya fobia sama salib. You will find Muhammad saying the following. This is the hadith reference in front of you, and this is the hadith here. Muhammad punya fobia sama salib, dan dia kasih hadis. Dia baru dari 5 menit video dia baru kali ini kasih referensi. Front of you, and this is the hadith here. Hadisnya. Muhammad claiming that Jesus will descend, and remember here, Jesus will descend. Remember here, Muslims, Jesus will descend. That means he is living. Si. Iya, dia akan turun. Itu perkataan saya di awal tadi. Dan dia memang masih hidup. Si Christian Prince bilang, si Muslim ditujukan kepada kami gitu. Yesus akan turun. Itu berarti dia hidup. Yeah. We put our faith to that. Jesus will comes again. But not as a God. Lanjutin dulu deh. Right now in heaven. Dia sekarang ada di surga bukan di neraka. No. Jadi gini, mau tahu Yesus itu ada di mana? Kamu bisa cari referensi di kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah atau dari Madinah, maafkan saya, ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, lalu terbang dengan biurok ke langit ke-7. Di setiap lapisan langit, ini mau gak mau saya bahas soal flat earth nih. Karena kalau di konsepnya globe earth, bumi berputar-putar gitu segala macam, konsep 7 langit itu jadi kayak ngawang-ngawang banget ya. Nantilah ya, kapan-kapan saya akan bahas soal flat earth karena pasti di sini jadi banyak yang gak setuju sama saya gitu. Tapi kalau di flat earth itu kan konsepnya adalah bumi ditutup dengan kubah langit. Ya. Nah, ini adalah kubah langit pertama, langit kita nih, langit dunia. Nah, terus di atasnya ada kubah hingga 7 lapis, gitu kan. Nah, Rasulullah SAW bertemu nabi-nabi pendahulunya, salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau ada di salah satu lapisan langit, saya lupa lapisan langit berapa. Ingat saya awam, saya bukan ustadz yang hafal hadis gitu. Aduh, walaupun itu harusnya nggak perlu jadi ustadz untuk hafal hadis ya. Tapi saya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan berada di surga, tapi ada di tempat yang mulia juga, ada di langit, di lapis kesekian bersama dengan sama seperti nabi-nabi lain yang juga menempati langit-langit tertentu. Kita lanjut. Jesus will descend. Yesus akan turun. Sama seperti Tuhan akan turun. Tak seorang pun manusia akan turun. Jadi gini loh. Kenapa Yesus akan turun? Karena Yesus adalah satu-satunya, kalau nggak salah, satu-satunya nabi yang dituhankan oleh pengikutnya. Setahu saya Nabi Musa tidak pernah dianggap Tuhan oleh Yahudi. Begitu juga nabi-nabi lain ya. Koreksi jika saya salah. Tapi Yesus ini salah satu-satunya nabi yang dituhankan. Jadi kenapa dia turun? Dia akan meluruskan sendiri nanti kepada umatnya bahwa I'm not a God. I never ask you to worship to me. Gitu. Kita mungkin akan melihat kelanjutan hadisnya. Tapi dia bilang tak seorang manusia pun akan turun. Ya, Yesus istimewa. Memang Yesus istimewa. Dia manusia yang istimewa gitu. But he's not a God. Kita lihat lanjutan hadisnya ya. Karena sepertinya Christian Prince akan mengambil sebagian dan menolak sebagian yang lain gitu loh. Nggak ngerti lah. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. No man will come down, except the Messiah, according to Muslims, will come down. So he is the man, but at the same time he is a just and judge, which means
Oke, dia seorang manusia dan di saat bersamaan dia adalah hakim yang adil. Hello, apakah di Indonesia tidak ada hakim berwujud manusia? Apakah hakim yang adil itu hanya Tuhan? Tuhan itu maha adil. Dan Christian Prince dengan logikanya yang itu dia bilang yang berarti dia pastilah Tuhan yang mutlak. He must be the absolute God, because how you can be just and how you can be judged. In order to have just judgment, you have to be a person who have a knowledge of God, which means of the unseen. Untuk menjadi hakim yang adil, kamu harus menjadi seseorang dengan pengetahuan Tuhan, yang berarti dari yang tak terlihat. Gosh. Kita punya kitab suci. Kitab suci asalnya dari Tuhan. Ya, meskipun Christian Prince bilang kitabnya Muhammad itu berasal dari setan yang turun ke dia menyerupai Jibril ya. Alkitabmu, Tauratmu, dan Al-Quran kami adalah pengetahuan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu hal yang baik dan benar sampai dia dijelaskan. Kita tidak tahu cara menyembah Tuhan kalau kamu percaya Tuhan, atau bagaimana berbuat baik, atau oke lah, mungkin kita bisa bilang kita tahu itu cara berbuat baik karena banyak ateis pun yang bisa berbuat baik. Tapi kita tidak tahu ganjaran apa yang kita terima dengan berbuat baik dan dengan berbuat tidak baik. Kita juga tidak tahu bagaimana life after this life. Itu adalah semua pengetahuan Tuhan dan kita diberi. Meskipun cuma gak ada seujung kukunya dari pengetahuan Tuhan, tapi kita sudah diberi loh pengetahuan Tuhan. Gitu loh. Paham gak sih Christian Prince? Oke, kita lanjutin aja biar cepat selesai. Nobody can lie to you, nobody can fool you. So even Muhammad have a phobia. And the phobia is about Jesus. The Jesus, the judge, the absolute, powerful. And then he said, and then he will break the crosses. And by the way, this is a false translation. There's no crosses in Arabic. It says a cross. Here you ask yourself, Jesus coming from the 7 galaxies, 7 heaven, whatever it is. Yesus datang dari galaksi ke-7. Itulah kalau pemahaman globe earth ya. Padahal galaksi nggak cuma 7 kan. Galaksi itu ada banyak kan katanya. Langit ke-7 atau apapun itu. Yesus mematahkan salib-salib. Itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa dia akan menjelaskan, dia akan memberitahu umatnya bahwa I'm not a God gitu. Jadi dia mematahkan salib karena lu nyembah sesuatu yang salah gitu. Meskipun simbol salib ini diklaim cuma simbol bahwa mereka nggak nyembah salib, tapi kalian nih nyembah sesuatu yang salah gitu. Jadi dia menghancurkan salib-salib. To break a cross, which a cross is that? That is the most stupid phobia ever. Dan dikatakan This man, he have a phobia. phobia. He cannot handle the cross. So he said Jesus will come and will destroy the cross. But every electric column is a cross. Even in your car you have the cross. Even in your back you have a cross. Even in your computer you have a cross. Open your cover of your phone, you will see how many crosses there. That's the most stupid thing is. So like Jesus will spend for the rest of dia bilang kebodohan yang pernah ada gitu. Nabi Muhammad maksudnya, sebodoh itu gitu. Kalau dia bilang Nabi Muhammad fobia sama Yesus, terutama sama ya salib, Nabi Muhammad tidak bisa menghancurkan salib, jadi harus Yesus yang turun, terus dibully sama Christian Prince. Salib yang mana nih? Di mana-mana ada salib gitu. Come on. Nabi Muhammad SAW begitu memuliakan Yesus. Carilah hadis bagaimana beliau memuliakan Yesus. Bahkan Yesus, Nabi SAW di Quran yang dituturkan oleh Nabi Muhammad dari Allah, kalau itu dia bilang kitab setan ya, firman-firman setan. Yesus di Quran itu selalu disampaikan dengan sesuatu yang baik, yang agung. Tapi agung itu bukan berarti dia jadi Tuhan. Toko buku pun bisa agung kan? Gitu. Gunung pun bisa agung gitu. Orang pun bisa agung, namanya agung kan banyak. Kenapa sih kalian selalu seperti itu? Hakim yang adil, oh itu berarti Tuhan gitu. Seorang yang agung, oh berarti Tuhan gitu. Kenapa sih?
Terus kalau bilang fobia, please deh gitu loh, kayaknya receh banget deh Christian Prince. Tolonglah gitu. Saya lanjutin dulu lah ya. Eternity, just breaking crosses, that's stupid. And what is the cross anyway? So, because he have a phobia from the cross and he have an anger from the cross, so he said that Isa will come and will destroy the cross. And then Muhammad, because he have a phobia from pigs, he says he will kill the swine. Nabi Muhammad punya fobia sama babi. Which pig is that, you idiot? I mean, Idiot. Jesus is coming from beyond the galaxies to kill a pig. Have you ever watched a cowboy movie? Oke, saya ngerti maksudnya Christian Prince. Dia bilang sebagai penganut Globe Earth tentunya ya, Yesus datang jauh-jauh dari galaksi ketujuh nih, cuman buat ngancurin salib yang tadi udah kita bahas sama ngebunuh babi. Please deh gitu loh kata mereka. Please deh. Please juga gitu loh. Ini masalah simbolis. Kalian kan yang penganut simbolis nih. Maksudnya kalian menjadikan Yesus sebagai simbol keimanan mereka yang simbol keimanan kalian yang menyembah Yesus gitu. Ya, Yesus menghancurkan simbol-simbol itu gitu loh. Kenapa babi dibunuh? Babi adalah binatang yang diharamkan even in your religion and that's written on your Bible, guys. Alkitab terjemahan lama, terjemahan Indonesia yang lama masih mengatakan bahwa babi itu haram. Lalu terjemahan tahun 70-an, saya pernah baca tuh kalau nggak salah, 70 sekian atau pokoknya terjemahan berikutnya gitu. Ditambahin jadi babi hutan. Gitu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk apa ya? Tadi yang dikatakan ilmu Tuhan gitu. Apa sih? Pengetahuan ketuhanan gitu. Pengetahuan Tuhan, sorry. Bahwa Tuhan mengetahui hal yang saat itu belum terjadi. Zaman Rasulullah SAW ada kan belum, ya ini udah 1400 tahun lalu loh. 1400 tahun lebih gitu. Dan beliau menubuatkan sesuatu yang akan terjadi entah kapan nih. Masih berapa tahun lagi. Kita nggak tahu berapa ratus tahun lagi atau berapa ribu tahun lagi. Tapi itu berupa nubuat gitu loh. Berubah sesuatu yang ya kalau Christian Prince bilang asalnya dari setan gitu. Tapi ini salah satu bentuk dari pengetahuan Tuhan loh. Sadar gak sih gitu. Dan membunuh babi itu bukan repot-repot datang dari galaksi ketujuh. Atau kalau dalam yang saya pahami soal flat earth datang dari lapisan langit kesekian. Sesuai yang tertera di hadis soal Isra Mi'raj. Jauh-jauh datang dari langit cuman buat bunuhin babi gitu. Tapi itu sebagai simbol bahwa gue gak pernah nyuruh lu makan babi ini, nih gue bunuh nih gitu. Gue gak pernah lu nyembah salib. Dimana gue tersalib di situ dan gue dianggap sebagai Tuhan. Nih gue hancurin nih salib, gitu loh. Bukan menghancurkan seluruh salib di muka bumi. Bahkan tadi Christian Prince pun ada mengoreksi gitu bahwa tidak ada jamak crosses di bahasa Arab gitu. Adanya cross, salib. Salib yang mana? Nah itu, salib yang mana? Itu berarti simbol. Salib sebagai simbol sesuatu yang disembah oleh kaum kalian gitu. Sudah 50 menitan, jadi saya harus lebih cepat. Are you saying to me that Jesus will have two guns and the pig will have two guns and we will have a Western music whistle and then they shoot at each other and then Jesus killed the pig? That because the phobia of Islam. Phobia of Muhammad is a superstitious man. He says stupid things. It does not make sense. So Jesus coming, he is the judge, he is justice, but he's just a prophet. He's no one, but he is judge and he is justice. That's impossible. And he will destroy the cross. What cross? I mean, leave the cross. He will burn the whole earth anyway. And then he will kill the swine. I mean, what kind of God, his biggest enemy, his little tiny animal, his name is Mr. Pig. This is telling you that this religion is a stupid cult religion. The same exactly when Muhammad, he said that when you see a black dog, kill him. Because what? He have a shaitan genie. So even the dog, which is because it's black, Muhammad gets scared of it. And he think that the black. Jadi sebelumnya dia tadi menjelaskan lagi dengan asumsi dia, dengan praduga dia. Oh, please dong, dengan segala hormat. Bukan begitu cara kita menanggapi sesuatu ya.
Maksudnya gini, kalau emang mau menyampaikan satu ilmu gitu nggak perlu merendahkan seperti itu, apalagi yang Anda rendahkan di sini adalah nabi kami gitu. Orang nomor satu yang dianggap paling berpengaruh di dunia versi buku Michael Hart. Saya akan ignore semua pelecehan atau semua perendahan-perendahan yang dia lakukan, dan sekali lagi saya tidak merasa merendahkan balik dia ya dengan sebegininya gitu. Sekarang dia masuk hadis soal membunuh anjing hitam karena dia adalah perwujudan setan, dan dikatakan dia nyuruh begitu karena Muhammad nih fobia nih sama anjing gitu loh. He is a shaitan. Every black dog must be killed. Any black animal actually, which is just black, have to be slaughtered. Why? They asked him, he said, because the black dog is the devil. So this man is doing the same. If you see something and you are scared of it, simply you are a Muslim, you want to scare people of something. So here, if a man now is a, let us say, a powerful God, you see a black dog, he will be fearing the black dog, because Muhammad, he just said that the black dog is the devil. Remember, Muhammad, he could not receive Quran because there was a dog under his bed. So the angel Jibreel with the 600 wings, he could not enter the house of Muhammad because of a puppy. So even the Dia bilang di bawah ranjang Nabi Muhammad SAW ada anjing. Jadi Nabi Muhammad nggak bisa menerima wahyu, dan Jibril juga nggak bisa nih nyampein wahyu karena Jibril dibilang punya fobia. Wah, ya Allah, nggak gitu loh. Jadi maksudnya begini, misalnya kita melarang anak kita untuk menyimpan video porno di laptopnya atau di handphonenya deh. Terus dia bilang, kita sebagai orang tua bilang, "Nah, papa beliin kamu handphone. Tapi ini handphone nggak boleh buat aneh-aneh ya. Kalau buat aneh-aneh nanti papa ambil gitu. Atau papa nggak mau isiin pulsa lagi. Atau ya apapun bentuk larangan gitu." Suatu ketika kita nggak sengaja ngelihat anak kita lagi ninggalin handphonenya nggak kekunci, terus pas kita lihat, oh dari set gitu, ada gambar porno atau ada video porno. Apakah kita fobia dengan sesuatu yang porno itu? Lalu kita tidak mau memberikan pulsa. Jadi kita misalnya, oke, kamu melanggar, jadi papa nggak mau beliin pulsa. Terus anak kita bilang, ih papa fobia sama film porno, ih papa fobia sama gambar seksi, gambar telanjang. Itu what's the logic sih? Aduh, please. Alasan Nabi Muhammad meminta kita membunuh, melarang anjing itu segala macam ya jelaskan gitu bahwa itu adalah perwujudan setan gitu. Dan kita dilarang memelihara anjing. Disebutkan dalam satu hadis sahih bahwa barang siapa yang memelihara seekor anjing tanpa sebab darurat itu misalnya mereka yang tinggal di pegunungan mungkin atau di ladang yang perlu anjing untuk menjaga ladangnya atau menjaga hewan ternaknya, itu boleh, itu darurat gitu. Atau mungkin polisi dengan pasukan K9-nya gitu, itu mungkin darurat gitu. Tapi cuman kayak, mohon maaf ya, untuk lucu-lucuan gitu pelihara anjing dibawa ke salon padahal dia muslim gitu, itu perharinya dia harus menanggung dosa sebesar sebuah bukit atau gunung gitu. Saya lupa nama bukit atau gunungnya, tapi yang pasti kalau itu berupa dosa itu berat banget, itu besar banget. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan firman dari Allah gitu untuk menyampaikan kepada kita apa nih yang dilarang, karena konsekuensinya ini berat gitu. Lo nggak bisa nanggung gitu. Ketika di rumah kita ada something yang dilarang, lu udah dilarang tapi lu masih lakuin, malaikat kagak mau masuk, bukan karena malaikat takut atau fobia sama hal itu. Serius nih, saya harus bahas semua begini. Videonya Christian Prince kayaknya banyak banget. Tapi oke lah, semoga ini bisa membuka hati muslim yang mungkin mulai goyah gitu nonton beginian, atau yang non muslim juga gitu. Saya akan lanjutkan. The phobia is a phobia of a puppy. So this is a religion of phobia, superstition, stupidity. Ini adalah agama fobia. Islam adalah agama fobia. The power of a Christ, the power of the cross. They create false fiction answers based on superstition
to make Muslims fear believing in Jesus. And that again is explained Oke, ganti well lagi. in a very short verse in the Bible, that those who they are perishing, Saya they agak skip believe in aja deh ya. Jesus. And actually, let me tell you, I mean, I make Oh, oke nih. the most to get healing. No, there's thousands of not the cross. The cross. Dia is bilang, Jesus. The Muslim they feel something special about it. And actually, let me tell biar you kuceritakan something. sesuatu mungkin banyak orang yang nggak tahu. There's thousands of churches in the Middle East. Ada ribuan gereja di Timur Muslim Tengah people. dibiayai, didanai oleh Muslim, dan akan kujelaskan pada kalian When they get bagaimana. sick, they don't go to the mosque Muslim ketika sakit, mereka tidak pergi ke masjid untuk mendapatkan kesembuhan. healing. They go to churches and they make donations. Mereka pergi ke gereja-gereja memberikan sumbangan. Tolong kasih referensi apapun untuk informasi ini ya. Mungkin nggak ada gitu. Jadi kalau dia bisa bilang Nabi Muhammad punya fobia dan takut ini segala macam dan ngarang-ngarang, ya kita juga bisa mengatakan hal yang sama dengan Christian Prince ya. Tapi memang saya nggak pernah tuh sakit terus ke masjid biar sembuh. Kayaknya hampir nggak ada hubungannya gitu. Lu sakit ya ke dokter gitu. Ikhtiar lu ke dokter, ikhtiar lu minum obat. Yang nyembuhin tetap Allah. Ke masjid buat dapat kesembuhan, gua ada logik lagi sih. And they make what is called in Arabic nadar, which mean nadar to nadar, which mean I make a promise. If the Messiah he heal me, I will give etc. $1,000 to the. Oke, jadi mereka katanya nyumbang ke gereja karena nazar, bro. Mereka nazar katanya kalau Mesias menyembuhkanku, maka aku akan memberikan sekian ribu dolar pada gereja dan semisalnya. Aduh, ini absurd sih. Or this Christian church donation. So this the biggest number of funding for our churches in the Middle East is coming from the Muslim pocket because they get healed, they see the miracle of Jesus, and they feel it and they believe in it. What they can do, they cannot say we are out of the cult of Islam. Ask yourself why they are coming to the cross of Jesus to heal themselves, but they don't go to the black stone of Muhammad to heal themselves. Because the black. Dan ngomong-ngomong, jika kau orang Indonesia, kita lihat ya. Karena saya orang Indonesia. Dan ngomong-ngomong, jika kamu orang Indonesia, tutup videonya dengan menantang si Somad kalau dia berani. We challenge all Indonesian who call themselves Ustad. And by the way, why you call yourself Ustad? I mean, even your prophet did not call himself that. But because those funny people, they love. Oke. Kenapa orang-orang ini suka disebut Ustad? Bahkan Nabi kami sendiri, Rasulullah SAW, tidak menyebut dia Ustad. Ya karena memang itu Nabi, bukan Ustad. Oh gosh, sekarang begini. Kalian punya pastor, kalian punya pendeta. Apakah Yesus pernah dibilang pastor Yesus dan pendeta Yesus? Gak pernah loh. And superstition proven to over the believers. By the way, he just proved to us that the Quran is false. I just remember some. Ngomong-ngomong, Somad baru membuktikan bahwa Quran kami adalah palsu. Aku baru ingat sesuatu biar kesebutkan pada kalian. Kita lihat dia ngomong apa. Di surat 15 ayat 42 dikatakan, atas nama hamba-Ku kamu tidak memiliki kuasa. Allah bicara pada setan yang mana? Shaitan is a genie in Islam. So over my servant you have no authority. So how you are Muslims afraid of the power of Shaitan if he is a genie in the cross to affect the Muslims? That is proving Islam to be false. Jadi gini loh, setan itu nggak punya kuasa atas kita. Jadi nggak perlu takut sama setan, takut tuh sama Allah. Karena setan nggak bisa bikin apa-apa kepada kita kalau nggak atas izin Allah. Jadi kita bukan takut sama setan, tapi kita takutnya sama Allah. Kalau kita sudah mendekatkan diri sama Allah, tapi kita masih dapat sesuatu gangguan dari setan, ya itu qadar Allah namanya. Maksudnya ya memang itu sudah ketentuan Allah untuk uji kita gitu. Tapi kalau kita udah takut sama setan duluan, bukannya takut sama Allah, ya nanti kita malah jadi itu tuh yang banyak itu tuh kayak sesajenan, bikin sedekah laut, potong kepala
kerbau terus itu syirik dan itu dilarang. Jadi gitulah maksudnya. Nggak punya authority gitu. Yang punya authority mutlak adalah Allah atas kita. Tolong jangan tafsirin aneh-aneh lah, Christian Prince lah. He is a bad criminal. That means Muhammad must be a criminal. Muhammad seorang This is kriminal. my answer for those who like to Ini jawabanku bagi mereka yang senang belajar. Dia bilang lo gila dan Islam itu palsu. See you again. Translate the video. Share it. God is being with you. Oke. Sudah selesai 13 menit 57 detik dan saya habiskan waktu 1 jam 5 menit nih sampai saat ini. Karena saya insya Allah melakukan ini untuk tabungan pahala saya harap ini bermanfaat. Saya rate kali. Untuk video berikutnya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Anda mau video apa, kasih saya link ya. Karena kalau enggak, saya paling hanya akan berkunjung ke channel yang tadi dan saya akan tanggapi video-video yang ada di sana sampai ada nanti video yang mau Anda tanggapi, mau Anda saya tanggapi, itu video yang mana. Jadi, oh ya juga kalau Anda punya sanggahan, tapi saya tidak mau berdebat ya. Kalau Anda punya sanggahan atau mau melengkapi dari perkataan saya tadi yang kurang lengkap, silakan di kolom komentar juga. Tapi saya menutup pintu untuk perdebatan karena tidak akan usai gitu. Ini dunia maya ya. Ya you know lah. Gitu. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and cheerio.